Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam nuansa kurang 4 hari atau 5 hari Ramadan ya. Saya kutip ya para bule, ya para orang asing dan juga orang Indonesia sendiri yang menerima gaji-gaji di Indonesia ini katanya rendah seperti itu. Kenapa gaji di Indonesia itu relatif rendah dibandingkan negara lain? Ada yang menyatakan bahwa karena berbagai faktor sejarah, ekonomi, dan sosial, struktur ekonomi dan produktivitas. Ekonomi berbasis tenaga kerja murah, banyak sektor industri di Indonesia masih bergantung pada tenaga kerja dengan upah rendah seperti manufaktur dan pertanian. Produktivitas tenaga kerja dibandingkan negara-negara yang maju dan juga produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan teknis. Jadi ada yang bilang kalau keterampilannya tinggi dan kemudian pendidikan tinggi, pengalaman oke, gaji bisa besar dan juga lamanya kerja seperti itu. Ada yang menyatakan juga bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja. Uang dinaikkan sedikit aja para pengusaha ngeroeng ya. Banyak yang perhitungan, banyak yang ingin mengajukan banding dan lain sebagainya seperti itu. Jadi jumlah pekerja yang besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Jadi para pekerja di Indonesia itu banyak ya, seperti itu. 270 juta jiwa itu hampir semua ya. Maksudnya bukan hampir semua ya. Sebagian dari mereka itu pekerja. Jadi besar banget ya. Persaingan tenaga kerja tinggi ya, sehingga perusahaan cenderung membayar lebih rendah karena banyaknya suplai pekerja seperti itu ya. Ini alasan-alasan seperti itu. Dan juga minimnya serikat pekerja yang kuat. Jadi serikat pekerja masih kurang kuat ya. Kalau di banyak negara maju itu serikat pekerja sangat berperan dalam menegosiasikan upah yang lebih tinggi dan orangnya pintar-pintar ya. Dan bukan berarti di Indonesia ini anggota serikat pekerja itu maksudnya di luar lebih pintar dari Indonesia enggak ya, tapi harus kuat maksudnya. Lobby-lobby, nego-nego, undang-undang harus paham seperti itu. Nah, kalau di Indonesia pengaruh serikat pekerja masih sangat terbatas, cenderung terkesan lemah ya. Jadi kurang kurang begitu muncul lah seperti itu ya. Kebijakan pemerintah dan upah minimum. Jadi ada kebijakan upah minimum ya dari pemerintah ini, regulasi upah minimum provinsi seringkali masih rendah dibandingkan biaya hidup yang sudah sangat tinggi ya. Sedangkan upah minimum kayak pas-pasan dan cenderung kurang seperti itu ya. Insentif untuk menarik investor asing. Indonesia berusaha menarik investasi dengan menawarkan tenaga kerja murah. Agar apa? Perusahaan asing mau mendirikan pabrik di sini. Nah, kemudian apalagi penyebabnya adalah nilai tukar rupiah dan daya beli. Rendahnya nilai tukar rupiah dibandingkan mata uang negara maju. Nah, ini penyebabnya juga ya. Kenapa gaji karyawan di Indonesia rendah ya. Nilai tukar rupiah lebih lemah, sehingga gaji yang tampak besar dalam rupiah tetap kecil jika dikonversi ke mata uang yang lainnya seperti itu ya. Apalagi daya beli yang rendah, harga barang dan jasa masih relatif lebih murah di Indonesia. Jadi karena masih bisa dijangkau katanya sih. Tetapi tetap sulit sebenarnya bagi pekerja dengan gaji rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sehingga kadang karyawan juga banyak hutang dan lain sebagainya. Walaupun bukan karyawan apalagi ya, seperti itu. Faktor sejarah dan pendidikan ya. Dampak penjajahan kolonialisme, sistem ekonomi kolonial dulu
membuat Indonesia lebih berorientasi pada sumber daya alam, bukan industri yang bernilai tinggi. Pendidikan ya dan keahlian, ada yang menyatakan masih terbatas. Banyak lulusan sekolah dan universitas belum memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di pasar global. Kadang habis kuliah dan lulus kurang terampil lah, komputer kurang bisa, administrasi kurang bisa, keuangan manajemen kurang paham. Makanya ini sebenarnya bukan tamparan ya, ya ini sebagai apa, pemicu lah, agar anak-anak habis kuliah itu ya sambil kuliah itu sambil mendalami keterampilan-keterampilan, kursus ini, kursus itu. Tidak hanya mengejar gelar, tidak hanya mengejar gelar ya. Jadi pendidikan dan keahlian ini penting ya. Keahlian. Sampean bisa apa? Menulis, ya mau nggak dikembangkan menulis. Sampean bisa komputer, kembangkan komputer. Sampean bisa berdagang, kembangkan berdagang. Seperti itu maksudnya. Sambil kuliah ya. Ada yang tanya juga, ini viral ya, momen-momen saat ini banyak yang mempersoalkan kabur. Pindah. Kenapa banyak yang bekerja ke luar negeri? Sebenarnya kalau di Banyuwangi ini ya hampir tiap tahun ya. Di daerah selatan itu banyak yang bangun. Banyak yang sukses juga ya kerja di luar negeri ya. Jadi kenapa banyak yang bekerja di luar negeri? Karena gaji dalam negeri kecil, seperti itu. Jadi banyak orang Indonesia memilih bekerja di luar negeri ya, di sektor pekerjaan domestik TKI di Malaysia, Hong Kong, Timur Tengah misalnya ya, atau di Taiwan dan lain sebagainya ya. Konstruksi dan manufacture, Singapura, Korea Selatan, Jepang bekerja manufacture, konstruksi ya. Ada yang bekerja teknologi dan profesional, Eropa, Amerika, Australia, bagi yang punya keahlian tinggi. Ada yang jadi perawat, kerja di rumah sakit dan klinik di sana ya. Jadi gaji yang jauh lebih tinggi di luar negeri, meskipun pekerjaannya berat, tapi karena gaji tinggi menjadi daya tarik utama bagi masyarakat kita Indonesia, seperti itu. Fenomena semakin banyaknya orang Indonesia yang memilih bekerja atau pindah ke luar negeri memang menarik ya untuk didiskusikan, dan tiap hari saya menonton ya, setiap hari muncullah di TV dan di media-media itu membahas tentang ini ya, tentang orang-orang yang pandai dengan biaya tinggi sekolahnya, lalu kemudian karena melihat gaji kecil di Indonesia keluar negeri akhirnya seperti itu. Bahkan ada yang pindah ke luar negeri ya, seperti itu ya. Jadi ini bukan sekedar soal gaji rendah sebenarnya, tapi karena faktor lain yang membuat banyak orang ingin kabur dari Indonesia. Pertama, ketimpangan ekonomi dan biaya hidup ya. Gaji yang tetap, biaya hidup yang naik ya, gaji stagnan, upah minimum naik setiap tahun, tapi kenaikan harga barang lebih cepat naik memang. Saya waktu ikut perusahaan-perusahaan itu begitu, tiap Januari naik, tapi gitu, harga barang lebih cepat naiknya ya. Banyak orang merasa kerja di dalam negeri tidak cukup untuk hidup layak. Sulitnya membeli rumah, harga properti terus naik, sementara gaji tidak sebanding. Akibatnya banyak yang merasa lebih baik bekerja di luar negeri atau menabung. Sistem kerja yang kurang meritokratis, jadi kurangnya peluang karir dan penghargaan terhadap keahlian, terkadang begitu terjadi di daerah kita ya, di Indonesia.
Jadi banyak yang mengeluh orang-orang Indonesia itu kenaikan jabatan lebih sering ditentukan oleh koneksi daripada kemampuan. Padahal kalau di luar negeri sistem promosi lebih transparan. Minimnya apresiasi untuk pekerja berketerampilan tinggi. Banyak tenaga profesional Indonesia seperti dokter, perawat, insinyur, dan ilmuwan merasa lebih dihargai di daerah luar negeri sana, baik dalam hal gaji maupun lingkungan kerja. Jadi kenapa kok banyak yang ke luar negeri ya, yang bukan kabur, tapi di TV sudah viral masalah kekaburan masyarakat Indonesia ke luar negeri ya. Tapi sejak mulai dulu juga sudah ada sebenarnya ya, juga di Banyuwangi. Kualitas hidup dan stabilitas sosial, kemacetan dan polusi. Kota-kota besar seperti Jakarta itu penuh dengan kemacetan dan udara yang buruk. Banyak orang merasa kualitas hidup lebih baik di negara lain. Ya, tidak tahu negara lain itu yang mana. Ya, ini hanya opini aja. Ya. Keamanan dan ketertiban. Beberapa orang merasa negara-negara lain lebih aman dan lebih tertib dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan Indonesia. Ya. Kenapa kabur ke luar negeri? Pendidikan dan masa depan anak. Sistem pendidikan yang belum optimal. Banyak orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, ya, sehingga memilih bekerja di luar negeri agar anak bisa sekolah di sana, seperti itu ya. Peluang beasiswa dan studi lanjut, banyak yang pergi dengan jalur-jalur pendidikan dan akhirnya menetap karena kesempatan kerja lebih baik, seperti itu. Kenapa juga banyak yang ke luar negeri ya? Ada juga yang milih hidup di sana, cari kerja di sana, karena gaya hidup dan pengaruh media, keinginan hidup modern dan bebas ya. Media sosial memperlihatkan kehidupan yang lebih nyaman dan teratur di luar negeri, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mencoba. Dengan berkembangnya pekerjaan berbasis internet, banyak orang yang memilih pindah ke negara yang menawarkan biaya hidup lebih murah dengan kualitas hidup yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, berdampak juga sih terhadap Indonesia. Tenaga ahli yang seharusnya bisa membangun daerah kita, bisa membangun lingkungan kita, Indonesia ya, justru berkontribusi di luar negeri. Ya, jadi berdampak ya. Meningkatnya jumlah pekerja migran ini bisa membantu ekonomi lewat remitansi, kiriman uang ya, di dampaknya. Tapi juga membuat Indonesia bergantung pada tenaga kerja di luar negeri. Nah, seperti itu. Dampak lagi yang lain mendorong perubahan sosial. Jika semakin banyak orang pergi, pemerintah bisa terpaksa memperbaiki kondisi agar lebih banyak yang mau bertahan. Sebenarnya rekan-rekan semua, tidak harus keluar negeri. Banyak orang-orang Indonesia yang sukses memiliki mobil, punya tanah banyak, memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Indonesia ini punya banyak peluang kalau seseorang bisa atau mau mandiri dan mengembangkan skill yang tepat ya. Skill itu dipelajari tiap hari, ditambah ilmunya, tanya, konsultasi ya, seperti itu. Memang tantangannya adalah menemukan cara agar skill atau keterampilan tersebut bisa menghasilkan secara maksimal di daerah kita, seperti ini ya. Pilih skill atau keterampilan yang bisa dihargai tinggi. Ada beberapa bidang yang memiliki potensi besar di daerah kita di Indonesia ini, terutama yang berbasis teknologi, mekanik ya, kreatif, bisnis, seperti itu. Programming, teknologi ya, kewirausahaan, industri kreatif itu ya, seperti video editing, musik, seni, digital, desain grafis. Jadi jangan bingung-bingung sebenarnya ya. Yang penting kita mau berilmu, mau menuntut ilmu, sabar untuk terus mencari keterampilan itu, ya bisa hidup di daerah kita seperti itu, Indonesia ya, dimanapun itu. Digital marketing, periklanan, media sosial, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya putra-putri kita bisa meraih, Anda pun bisa meraih, seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi, HP, komputer,
alat-alat pertukangan, alat-alat mekanik dan lain sebagainya kita manfaatkan dengan baik ya. Untuk apa? Mendapatkan penghasilan yang lebih bagus seperti itu. Kalau misalnya konsumen satu tambah lagi konsumen dua dan sebagainya, konsumen yang lama dipertahankan. Jadi tidak harus pergi ke luar negeri untuk bekerja ya. Freelancing ya, freelancer, remote job ya. Banyak kok perusahaan yang asing menerima pekerjaan jarak jauh, itu banyak. Cari ekspor impor, itu pekerjaan hebat. Terbukti banyak orang China, orang Arab, orang luar negeri itu di Indonesia ngirim barangnya ekspor ke luar negeri. Ya nama perusahaannya kadang luar negeri dan sebagainya, cabang-cabang dari luar negeri. Nah itu dimanfaatkan oleh orang-orang luar, baik itu China dan lain sebagainya, bekerja di Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, memanfaatkan masyarakat Indonesia, dan barang-barangnya dikirim ke luar negeri, dikembalikan lagi ke perusahaannya yang menjadi pusat seperti itu. Namanya remote job ya. Jadi perusahaan asing itu sebenarnya menerima pekerja jarak jauh. Kita sebagai apa? Ya sebagai supplier dan lain sebagainya. Kita bisa mengirim manggis, bisa mengirim apa rempah-rempah ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Yang bisa mengerjakan ini ya akan menjadi triliuner. Nah, seperti itu. Bisnis online, e-commerce, digital product, dropshipping, itu semuanya peluang ya. Jadi tidak mesti harus keluar negeri. Bangun jaringan, jaringan dibangun, kolaborasi ya, sebagai apa, mediator, jualkan barangnya orang, bergabung dengan komunitas industri startup misalnya, atau profesional untuk memperluas peluang, cari peluang lain, menambah pipa-pipa keuangan. Mengikuti seminar-seminar itu penting untuk menambah apa, keilmuan. Akhirnya kita memiliki banyak sekali peluang untuk menciptakan pipa-pipa keuangan, workshop, bootcamp ya. Agar selalu update ya, seperti itu ya. Investasi ke tubuh atau investasi ke tanah, investasi di perusahaan-perusahaan yang sudah memang kuat ya, dasar-dasar usahanya sudah kuat. Terus belajar, kursus online seperti itu. Ambil sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas ya. Mengembangkan mindset wirausaha tidak hanya bergantung kepada pekerjaan-pekerjaan perkantoran, enggak ya. Banyak peluang usaha, jadi tidak usah keluar negeri. Resikonya juga luar biasa, walaupun memang daya tariknya top. Karena apa? Karena ya ada tambahan gaji atau fee, itu seperti salary-nya itu memang kadang membuat kita ingin keluar negeri, dan ingin keluar negeri seperti kabur katanya. Keluar negeri bukan satu-satunya jalan sukses. Kita bisa mengembangkan skill yang benar, yang tepat ya. Kita tambah lagi skill kita kuasai skill kita dengan hebat ya, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita ya. Kita tetap bisa hidup layak di Indonesia. Yang penting ada adapted, ada innovation, dan juga smart work, smart job, kerja cerdas. Seperti itu. Kalau Banyuwangi, wah luar biasa kalau menawarkan berbagai peluang usaha. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandalin, ya. Belajar perhotelan, belajar pariwisata. Itu peluang usaha yang menjanjikan bagi mereka yang ingin mengembangkan keterampilan, ya. Juga berwirausaha seperti itu. Jadi pariwisata dan ekowisata di Banyuwangi luar biasa. Karena keindahan alam yang sangat memukau, Ijen, Pulau Meras, dan lain sebagainya ya. Hotel-hotel sudah bertumbuh di Banyuwangi. Sektor pariwisata di Banyuwangi terus maju, terus berkembang ya. Homestay misalnya, penginapan, dan ini sudah beberapa tahun ini banyak yang merasakan nikmatnya memiliki penginapan, menyediakan akomodasi homestay bagi wisatawan, baik mancanegari atau pribumi seperti itu ya. Menjadi guide, menjadi pemandu wisata. Pinter nyopir, paham akan harga-harga wisata,
akomodasi, jasa tur ke destinasi lokal, ya ini peluang yang perlu diraih. Penyewaan transportasi, punya duit atau punya akomodasi transportasi, kita sewakan ya. Punya apa aja, pokoknya orang yang jalan menyediakan kendaraan untuk wisatawan. Ke Ijen butuh kendaraan ya, ke Cilen butuh kendaraan, atau paket ya. Cilen kemudian Pulau Merah berapa misalnya, Batu Hitam 3 itu berapa, ditawarkan seperti itu ya. Kemudian Banyuwangi itu yang cocok apa, agrowisata dan pertanian. Tanah subur Banyuwangi cocok untuk pertanian dan agrowisata ya. Dan ada juga kebun buah. Nah, ini penting. Sayur organik ini menarik wisatawan untuk pengalaman panen langsung ya. Budaya kopi, budaya ngeteh, bagaimana membuat kopi yang enak dan sebagainya, penyajian ataupun juga cara pengolahannya. Dirikan sekolah-sekolah itu ya, atau langsung berusaha di situ mengembangkan produk lokal dengan nilai-nilai yang luar biasa ya. Kuliner ya, ini top nih. Kuliner khas atau modern. Makanan khas Banyuwangi seperti nasi tempo, nasi banyak ya. Soto ini milik daya tarik, rujak senggol, rujak bakso, rujak kecut, rujak gobet, rujak macam-macam rujak. Nah, warung makan tradisional dikemas dalam gazebo atau tempat wisata pinggir pantai kayak, atau di bawah gunung, di bawah bukit, luar biasa. Sajikan masakan lokal. Nah, ini peluang sudah ditangkap oleh para pebisnis dan sebagainya. Kafe dengan konsep modern, menargetkan misalnya generasi muda atau wisatawan. Ini penting sekali ya. Pinggir-pinggir jalan atau di tengah. Yang penting cara penyajiannya yang 24 jam misalnya ada itu di kota-kota Banyuwangi itu 24 jam kafe. Terus kalau ada sepak bola, ada nobar dan sebagainya, itu top banget. Kerajinan tangan ini masih sangat produktif dan produk kreatifnya. Batik misalnya, ya, anyaman bambu, keramik, ini penting, ya. Jadi betul-betul luar biasa. Ikuti pelatihan dan kursus keterampilan. Pemerintah kok mengadakan pelatihan, mengadakan program pelatihan gratis. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi aktif. Contoh Banyuwangi Ayo Kursus. Nah, program ini menawarkan berbagai kursus. Ada barista, tata rias, pengantin, tata boga, desain grafis, dan digital marketing. Ya, mengikuti pelatihan semacam ini dapat meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha baru. Perikanan dan kelautan. Wih, ini lagi membuka lebar-lebar, menciptakan peluang karya yang baru, ya, peluang kerja yang baru. Letak geografis Banyuwangi ini strategis di pesisir, menawarkan peluang seperti sektor perikanan, ya, budidaya ikan air tawar atau laut, memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional seperti itu, ya. Produksi kerupuk ikan yang banyak, ya, atau produk-produk olahan lainnya yang berdasar pada ikan, dimsum dan lain sebagainya. Itu merupakan peluang usaha yang luar biasa, ya. Yang penting istiqomah jualannya. Kan untuk orang jualan itu up and down, kadang laris, kadang enggak, kadang laris, kadang enggak. Yang laris, yang istiqomah, terus tidak laku, terus jualan. Nah, seperti itu. Teknologi dan digital, era digital membuka peluang usaha berbasis teknologi antara lain desain grafis dan konten kreator, menyediakan jasa kreatif untuk bisnis, ya, dan sebagainya. Jadi mengelola uang dengan bijak itu sangatlah penting agar tidak mudah habis dan bisa berkembang untuk jangka panjang. Buat anggaran, ya, dan hindari gaya hidup yang konsumtif, ya. Jangan langsung meningkatkan gaya hidup begitu banyak uang lebih, ya.
belanja sesuai kebutuhan saja, bukan keinginan sesaat loh ya. Prioritaskan tabungan ya, dan dana darurat. Simpan minimal 6 bulan biaya hidup dalam dana darurat. Gunakan rekening terpisah agar tidak mudah tergoda menggunakannya ya. Ya jangan terbiasa berkunjung ke supermarket atau lain sebagainya ya, karena itu akan menggoda tentunya. Mulai belajar berinvestasi ya, misalnya investasi tanah, investasi barang-barang yang nantinya bisa dijual lagi, ada bisnis sampingan sebagai sumber penghasilan tambahan. Hindari hutang-hutang yang konsumtif, karena hutang itu terlalu mudah cepat habis, karena kan ia tidak kerja tahu-tahu ada uang, kemudian kita dapat uang dari pinjaman biasanya 1-2 hari habis. Nah, itu apalagi terlalu konsumtif ya. Nah, kemudian jangan terlalu menggunakan kartu-kartu kredit itu untuk gaya hidup kalau memang dirasa masih belum mendadak. Kita buat sumber-sumber penghasilan yang lainnya. Nah, kalau misalnya ada sumber penghasilan pasif, misalnya apa, sewa homestay itu ya, persewaan rumah itu ya, hak cipta misalnya ya, kita menulis satu lagu kemudian dinyanyikan oleh orang lain, kemudian kita mendapatkan royalti. Nah itu kan enak juga. Menulis buku ya, membuat konten-konten dan sebagainya. Terus tingkatkan keterampilan dan keterampilan, pengetahuan ya, dan jaringan tentunya. Keterampilan ada, tapi juga harus menambah hubungan dengan yang lainnya. Nah, semakin tinggi pengetahuan, skill, kita misalnya mengetahui tentang mekanik, ya kita pelajari terus sampai hafal, sampai tuntas ya. Kita tahu tentang fotografi, pelajari semuanya. Ya, editing bisa, promosi bisa, di lapangan bisa. Tentu kesemuanya itu menambah pengalaman dan akhirnya kita bernilai. Kita misalnya bisa elektro dan lain sebagainya, maka itu perlu ditingkatkan ya. Semakin besar peluang mendapatkan penghasilan lebih stabil tentunya. Bangun koneksi tentunya ya dengan orang-orang yang sukses untuk memperluas peluang bisnis atau karir. Kesimpulannya maksudnya, punya banyak uang atau punya uang banyak tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana mengelola dengan baik. Fokus pada investasi ya. Itu seperti itu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Memang ini peribahasa yang sering kita dengar. Pengeluaran lebih besar, penghasilan yang tidak seberapa, kemudian pengeluarannya terlalu lebih ya. Kebutuhan, keinginan kita terlalu lebih, sehingga betul-betul banyak hutang nanti ya. Caplok sana caplok sini. Ini menggambarkan kondisi keuangan yang tidak seimbang, di mana seseorang atau sesuatu pihak terus menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan ya. Kebutuhan luar biasa untuk listrik, untuk air, untuk makanan, untuk apa aja ya pokoknya ya, rumah, kemudian untuk membetulkan rumah dan kondangan itu, sehingga finansial kita ini terus-menerus terkuras kalau tidak ada pipa-pipa uang sebagai pengganti pengeluaran kita seperti itu. Gaya hidup mewah, ya ini kita akan keblinger nanti ya. Tidak cukup ya kalau gaya hidup mewah terlalu mengimbangi kemewahan yang lainnya ya. Kita harus mengetahui pendapatannya. Pendapatan kita tidak cukup ya. Misal kita punya gaji 3 juta per bulan, tetapi sering belanja-belanja yang mahal ya. Padahal sebenarnya 3 juta, yang 1,5 juta kita belikan untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Kita langsung menuju ke tempat-tempat seperti gula, teh, dan kopi, dan sayur, dan apa, misalnya saja kebutuhan itu untuk 1 bulan, beras dan lain sebagainya, minyak. Nah itu bisa itu dibelikan, itu yang lainnya untuk apa, mengelola lain-lain seperti kondangan dan sebagainya. Kemudian apalagi yang harus kita cermati dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan hutang banyak ya. Bisnis yang tidak dikelola dengan baik, sebuah usaha kecil yang terus mengeluarkan banyak biaya operasional tetapi pendapatannya masih kecil. Nah, kemudian
akhirnya banyak pengeluaran ya, dikelola investasi terus tapi pemasukan kurang dan lain sebagainya. Ya harus bagaimana, dicari caranya ya, seperti itu. Nah, agar tidak mengalami kondisi besar pasak daripada tiang ini, seseorang harus mengatur, memanage uang dengan baik ya, membatasi pengeluaran ya, dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Peluang-peluang kerja yang lainnya ya, walaupun bukan bidang kita, tetap harus kita pelajari, harus pandai ya, seperti itu ya. Sudah tidak zamannya hanya satu peluang saja ya. Sekarang banyak yang kerja online padahal punya pekerjaan sebagai karyawan dan sebagainya. Kalau bisa mengajar di rumah, harus mengerjakan yang lainnya ya. Itu perlu untuk menambah pipa uang ya. Jadi luar biasa. Dan ada doa-doa, misalnya Rabbik firli wa wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqudu lana iddan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa antal khairur raziqin. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi perayaan bagi kami, baik bagi orang-orang yang pertama maupun orang-orang yang terakhir dari kami, serta menjadi tanda kekuasaan-Mu. Berikanlah kami rezeki, Engkau adalah sebaik-baik memberi rezeki. Nah, seperti baca Waqiah setiap malam, baca surat Al-Mulk sebelum tidur, seperti itu. Membaca surat Ar-Rahman ya Razzaq ya Razzaq, misalnya istighfar. Seperti itu, sholat duha 2 rakaat, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua ya. Doanya mustajab ya, tidur, menjaga silaturahim, bekerja dengan jujur dan ikhlas, seperti itu. Baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak, seperti itu. Cukup ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan anugerah-Mu sehingga aku tidak bergantung pada selain-Mu ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu anugerah dan rahmat-Mu karena hanya Engkaulah yang yang memilikinya, maksudnya Engkaulah yang memilikinya ya. Banyak istighfar. Sholat tahajud ini penting, sepertiga malam sambil menangis misalnya, sambil membaca Al-Quran misalnya ya, dan sebagainya. Seperti itu. Sholat hajat, membaca ayat kursi, menjaga akhlak dan etika dalam mencari rezeki, jujur dalam usaha dan pekerjaan karena rezeki yang halal akan lebih berkah, seperti itu. Kalau rasa nasionalisme ya tidak mesti harus tinggal di Indonesia. Orang-orang yang tinggal di luar itu rasa nasionalisme juga luar biasa ya. Jadi bervariasi memang yang tinggal di luar negeri ya, tergantung pada banyak faktor, pengalaman pribadi, lingkungan tempat tinggal, dan keterikatan dengan budaya asal ya. Ada yang tetap memiliki nasionalisme yang kuat dengan aktif mengikuti kegiatan komunitas Indonesia, mendukung produk lokal, dan bahkan mempromosikan budaya negeri Indonesia di luar negeri. Banyak ini, bahkan hampir semua, walaupun ada yang rasa nasionalismenya lemah, seperti itu ya, yang merasa lebih terpisah dari Indonesia karena faktor seperti adaptasi dengan budaya setempat, kurangnya keterlibatan dengan komunitas Indonesia, atau pengalaman negatif keterkaitan birokrasi atau politik di tanah air. Nah, pada akhirnya nasionalisme bukan hanya soal tempat ya, tetapi lebih kepada rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap tanah air. Banyak diaspora Indonesia yang tetap bangga dengan identitasnya dan berkontribusi bagi Indonesia dalam berbagai cara, seperti investasi, pengiriman uang ke keluarga, hingga mempromosikan budaya Indonesia di dunia internasional, seperti itu ya. Jadi luar biasa, tetap rasa nasionalisme kita tempatkan dalam hati dan pikiran dan perasaan kita dimanapun kita berada ya. Jadi bukan sesuatu yang statis, melainkan bisa berkembang dimanapun kita berada.
Seperti itu. Luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.